Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, yaitu Utari Nurmahasih. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya, yaitu penulisan karya ilmiah. Materi yang akan saya jelaskan dari mata kuliah tersebut adalah sebuah artikel yang saya tulis sendiri yang berjudul Memahami Multiple Intelligence untuk Guru dalam Pembelajaran Fisika. Setiap manusia sudah dianugerahi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kecerdasan ini menjadi salah satu pembeda manusia dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Melalui kecerdasannya, manusia dapat terus-menerus mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidupnya yang semakin kompleks melalui proses berpikir dan belajar secara terus-menerus. Oleh karena itu, dapat dikatakan setiap manusia yang lahir sudah memiliki kecerdasan. Yang pertama yaitu pengertian multiple intelligence. Multiple intelligence adalah istilah atau teori dalam kajian tentang ilmu kecerdasan yang memiliki arti kecerdasan ganda atau kecerdasan majemuk. Multiple intelligence ini dikemukakan oleh Dr. Howard Gardner, seorang psikolog dari Project Zero Harvard University pada tahun 1983. Seringkali kecerdasan hanya dilihat dari kecerdasan verbal atau kecerdasan logika. Namun sebenarnya kecerdasan seseorang dapat dilihat dari banyak dimensi. Sedangkan Gardner memaknai kecerdasan dalam arti luas dan memberinya label multiple, yaitu jamak atau majemuk. Dengan memandang label tersebut sehingga memungkinkan ranah kecerdasan tersebut terus berkembang. Menurut Gardner, esensi teori multiple intelligence adalah menghargai keunikan setiap orang, berbagai variasi cara belajarnya, sehingga mewujudkan sejumlah model untuk menilai mereka dan cara yang hampir tak terbatas untuk mengaktualisasikan diri di dunia ini dalam bidang tertentu yang akhirnya diakui. Menurut hasil penelitiannya, bahwa di dalam diri setiap orang terdapat 9 jenis kecerdasan. 9 jenis kecerdasan yaitu yang pertama, kecerdasan verbal atau kecerdasan verbal linguistik, yaitu kecerdasan yang berkaitan erat dengan kata-kata, baik lisan maupun tertulis, beserta dengan aturan-aturannya. Seorang anak yang cerdas dalam verbal linguistik memiliki kemampuan berbicara yang baik dan efektif, cenderung dapat mempengaruhi orang lain melalui kata-katanya. Yang kedua yaitu kecerdasan logika matematika. Kecerdasan logika matematika sangat berkaitan dengan kemampuan mengolah angka dan atau kemahiran menggunakan logika. Anak-anak yang mempunyai kelebihan dalam kecerdasan logika matematika tertarik memanipulasi lingkungan serta cenderung suka menerapkan strategi coba ralat, menduga-duga sesuatu. Yang ketiga yaitu kecerdasan visual spasial. Kecerdasan dengan kemampuan menangkap warna, arah, dan ruang secara akurat serta mengubah penangkapannya tersebut ke dalam bentuk lain seperti arsitektur, dekorasi, lukisan, patung, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu kecerdasan gerak kinestetik.
Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan menggunakan gerak seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaannya, serta keterampilan mempergunakan tangan untuk mencipta atau mengubah sesuatu. Yang kelima yaitu kecerdasan musikal, yaitu suatu kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan menangkap bunyi-bunyi, membedakan, mengubah, dan mengekspresikan diri melalui bunyi-bunyi atau suara-suara yang bernada dan berirama. Yang keenam yaitu kecerdasan interpersonal, merupakan kecerdasan yang melibatkan kemampuan untuk memahami dan bekerja sama dengan orang lain. Kecerdasan ini melibatkan banyak kecakapan, yakni kemampuan berempati pada orang lain, kemampuan mengorganisasikan suatu kelompok orang menuju ke suatu tujuan bersama, kemampuan mengenali dan membaca pemikiran orang lain, kemampuan berteman atau menjalin komunikasi. Yang ketujuh yaitu kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini berkaitan dengan aspek internal dalam diri seseorang, seperti perasaan hidup, rentang emosi, kemampuan untuk membedakan emosi-emosi, menandainya, menggunakannya untuk memahami dan membimbing tingkah laku sendiri. Yang kedelapan yaitu kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis berkaitan dengan kemampuan dalam mengenali dan mengklasifikasikan flora dan fauna dalam lingkungannya. Yang kesembilan yaitu kecerdasan eksistensial, yaitu kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menempatkan diri dalam lingkup kosmos yang terjauh dengan makna hidup, makna kematian, nasib dunia jasmani maupun kejiwaan, dan dengan makna pengalaman mendalam seperti cinta dan kesenian. Kecerdasan eksistensial juga berkaitan dengan kemampuan merasakan, memimpikan, dan menjadi pemikir menyangkut hal-hal yang besar. Selanjutnya kita akan membahas aplikasi dan implikasi teori multiple intelligence dalam pembelajaran fisika, dalam proses pembelajaran. Sampai sekarang di Indonesia masih banyak kegiatan pembelajaran yang masih menggunakan pembelajaran klasikal. Padahal tidak semua siswa memiliki kecerdasan yang sama. Sehingga sebagai calon guru harus mengetahui multiple intelligence. Pada kenyataannya ada siswa yang memiliki MI atau multiple intelligence cenderung mengarah ke salah satu dari 9 kecerdasan di atas. Maka dibutuhkan rencana pelaksanaan pembelajaran agar pembelajaran itu terstruktur yang sesuai dengan kecerdasan siswa sehingga penyerapan materi pada siswa dapat dimaksimalkan. Yang kedua, memahami konsep. Fisika merupakan ilmu pengetahuan yang disusun berdasarkan fakta, fenomena-fenomena alam, hasil pemikiran dan eksperimen. Salah satu cara untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran fisika adalah siswa memahami konsep dan mengetahui manfaat serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Maka tantangan terbesar seorang guru fisika yaitu membuat peserta didiknya memahami konsep dari materi yang ia sampaikan. Ketika seorang guru berhasil membuat peserta didiknya memahami konsep, maka peserta didik itu bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dijelaskan bahwa ada 9 jenis kecerdasan dengan
siswa memahami konsep, maka siswa itu akan menerapkannya sesuai dengan kecerdasan yang menonjol pada dirinya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, boleh dicantumkan di komentar, nanti insya Allah akan saya jawab. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa